Kalau semua takdir sudah ditulis, buat apa kita beramal? Pernahkah pertanyaan itu muncul dan menghantui hati kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waposil yang dimulai Allah SWT, insya Allah hari ini kita akan mengupas salah satu rahasia terbesar dalam kehidupan kita tentang takdir, amal baik ataupun al buruk, dan nasib akhir manusia melalui hadis keempat dari kitab Arba'in Nawawi. Sebuah hadis yang membuat para ulama menangis dan para ilmuwan modern bergetar kagum dengan hadis tersebut. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai agar hati kita tercerahkan, bukan malah tersesat oleh salah paham tentang adanya takdir kita. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kajian ilmiah ilahiyah seperti ini. Bayangkan 40 hari pertama kita hanyalah setetes mani. 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Lalu 40 hari lagi yang berikutnya menjadi segumpal daging. Dan tepat saat itu malaikat datang meniupkan ruh dan menulis empat hal besar dalam kehidupan kita tentang rizki, amal, ajal, dan nasib, baik bahagia ataupun kecelakaan. Dalam hadis keempat kitab Arba'in Nawawi disebutkan satu hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfakhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'in kalimatin bi kadri rizqihi wa ajali wa amali wa syaqiyyun aw sa'idun. Walladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Atau kama qala Rasulullah SAW. Dari Abu Abdurrahman bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, shadiqul masduq. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya sebagai setetes mani nutfah selama 40 hari yang pertama, kemudian berubah menjadi setetes darah alaqah selama 40 hari juga, kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah selama 40 hari berikutnya. Kemudian diutuslah malaikat kepadanya, lalu malaikat itu meniupkan badannya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara. Yang pertama rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaan baginya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, itu melakukan perbuatan ahli neraka. Maka masuklah dia ke dalam ahli neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam ahli surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, luar biasa. Hadirin kawan sekalian, namun disinilah letak konflik terbesar dalam hati manusia. Jika semuanya sudah tertulis, takdir semua tertulis, apa kita masih bisa punya pilihan? Atau apakah amal kita hanya sekedar lakon dalam skenario yang sudah selesai? Lalu datanglah ada kisah menegangkan. Dalam hadis tersebut disebutkan ada seseorang yang beramal seperti amalan ahli surga, pasti masuk surga, sampai jaraknya tinggal sehasta lain pasti masuk surga, tapi takdir mendahulinya, lalu ia pun akhirnya masuk neraka. Ada juga yang beramal seperti ahli neraka, pasti masuk neraka seolah-olah, hingga tinggal sehasta,
lalu takdir mendahulunya, dan ia akhirnya masuk ke dalam surganya Allah SWT. Kalimat ini membuat bumi para sahabat berguncang. Mereka menangis ketakutan, bukan karena putus asa, tapi karena sadar nasib akhir tak ditentukan oleh awal, tapi oleh akhir perjalanan. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Rasulullah SAW, sesungguhnya amalan itu bergantung pada akhirnya, pada penutupnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Namun hadis ini bukanlah kabar buruk, tapi peringatan lembut dari Allah agar kita tidak sombong dan tidak putus asa. Siapa yang hidup dalam dosa masih bisa berbalik arah, karena mungkin Allah menulis untuknya husnul khotimah. Dan siapa yang hidupnya dalam ibadah, dalam kebaikan, jangan pernah merasa aman, merasa sombong, karena mungkin Allah ingin mengujinya dengan akhir yang menentukan. Maka itulah sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dengan penuh adab, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Ini disebutkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80. Beliau tidak berkata Allah yang membuatku sakit, karena menjaga adab kepada Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Pelajaran halus yang bisa kita ambil, bahkan dalam berbicara tentang takdir buruk, tetap ada etika dan cinta kita kepada Allah SWT. Dan disinilah ilmuwan modern merasa takjub, merasa heran ketika Dr. Marshall Johnson, ahli embriologi Amerika, meneliti ayat tentang dan sungguh kami telah menciptakan manusia melalui beberapa tahap, yaitu Quran surat Nuh. Ia berkata dengan takjub, Muhammad SAW tidak mungkin mengetahui ini kecuali jika ia benar-benar seorang Rasul yang diberi wahyu oleh Allah, oleh Tuhan. Subhanallah, sains akhirnya bersujud di hadapan wahyu. Maka Allah SWT kesimpulannya dan hikmahnya, ini adalah takdir ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk disyukuri dan dijalani. Amal bukan untuk memastikan surga, tapi itu untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, kullu mri'in muyassarun lima khuliqalah. Kalau Rasulullah SAW, setiap orang akan dimudahkan menuju takdir yang telah diciptakan untuknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2647. Jadi tetaplah beramal, tetaplah berharap, dan tetaplah takut akan buruknya akhir hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menulis takdir, menetapkan takdir, dan Dia pula yang bisa mengubahnya dengan doa dan amal soleh kita. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir, mengubah takdir, kecuali dengan doa. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2139. Semoga Allah SWT menutup hidup kita dengan husnul khotimah, dengan amal baik. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau sebagai penutup, kalau video ini membuka hati kalian tentang makna sejati dari takdir, tekan like, tulis saya percaya takdir Allah SWT yang penuh dengan kasih sayang di kolom komentar, dan bagian ke teman agar mereka punya tercerahkan. Sampai jumpa di episode berikutnya di channel UAP Official yang mengungkap kebenaran dari dunia ilmiah ke dunia ilahiyah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.